Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Makrifat Geger Kalong, Bandung. Judul yang kita angkat kali ini adalah Hakul Yakin akan Kiamat. Ngeri-ngeri sedap ya. Pelan-pelan ya, jangan saya bergeser dari ilmiah ya. Karena ini rasio tinggi ya. Nabi Muhammad sampaikan ilmu yang diterima Allah adalah ilmu yang hakul yakin. Itu absolut ya. Hakul yakin ini adalah ilmu yang kita alami secara empiris. Mendapatkan ilmu itu bukan dari pengetahuan, tapi dari sumbernya langsung. Yaitu Allahu subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu pengetahuan didapat lewat akal. Tapi kalau ilmu yang didapat dari sumbernya disebut nur kitab. Atau disebut pula istilahnya sebagai kitab qadim. Selama dia tidak mengalaminya, maka dia tidak ketemu hakul yakin. Dan jika dia tidak mengalami, membuktikan, sedangkan dia dapat pengetahuan, berarti pengetahuannya itu masih pengetahuan akal. Sedangkan ilmu akal adalah ilmu dunia. Dan ilmu dunia dan akalnya dan panca indera terpengaruh oleh hukum ruang dan waktu. Maka kau nggak bisa membuktikan kebenaran Quran di zaman Nabi Muhammad atau Injil di zaman Nabi Musa. Kau cari di zaman ini nggak bakal ketemu. Rasio case-nya, rasio kasusnya zaman dulu dan zaman sekarang beda. Maka kalau kau tidak ketemu kitab qadim dan tidak masuk ilmu rohani seperti ini, kau tidak akan ketemu ilmu yang hakul yakin. Paling banter cuman pengetahuan. Kau nggak akan ketemu Mi'raj, kau nggak ketemu gambaran musuh-musuhnya Nabi seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Karena apa? Rasio case-nya beda zaman. Kau cari zaman ini nggak ada anak orang kasih Abu Lahab, Abu Jahal, betul nggak? Ya enggak? Bahkan bajingannya pun pakai nama baik-baik semua, betul nggak? Ada nggak sekarang orang punya anak namanya Fir'aun? Namrud? Nggak ada ya. Nah, zaman dahulu tidak akan ketemukan kenyataannya di zaman ini, itu nggak? Itu hanyalah cerita masa lalu. Maka cerita masa lalu, rasio case-nya bisa nggak kau alami di zaman ini? Nggak mungkin, ya. Kalau kau memakai jenis ilmu yang terpengaruh oleh hukum ruang dan waktu, nggak akan ketemu. Tapi kalau kau memakai ilmu yang tidak terpengaruh oleh hukum ruang dan waktu, maka tidak ada waktu dulu, sekarang atau akan datang. Jelas? Biarpun di zaman kasus di zaman Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu, atau zaman Nabi Isa atau zaman Nabi Musa, kau temukan nggak di zamanmu sendiri? Ketemu. Karena tidak lagi terpengaruh oleh
hukum ruang dan waktu. Jelas? Perbandingan rasio case-nya akan tetap sama. Walaupun asbabun nuzulnya berbeda. Tetapi kalau kau mendapatkan gambaran-gambaran, itu hanyalah pengetahuan akal saja. Dan itu bukan hakul yakin namanya. Hakul yakin jelas memakai ilmu rohani. Yang tidak ada lagi waktu dulu, sekarang atau akan datang. Tahu gak? Gak ada lagi zaman Nabi Muhammad dulu. Gak ada. Nabi Muhammad itu harus di zamanmu sendiri. Abu Lahab pun harus di zamanmu sendiri. Jelas? Nah, jauh berbeda ya. Ketika kau mempelajari dengan akal yang ada pengetahuan, makanya Asy-Syura 52 menerangkan, dan sebelum ini, sebelum bayat, kau tidaklah mengerti apa itu kitab Quran dan tidak pula mengerti iman. Meskipun kau baca, kau nggak akan ketemu. Nyentuh pun nggak mampu. Al-Waqiah 9. Karena apa? Yang kau baca ini menjadi sebatas cerita akan masa lalu, betul nggak? Kau tidak akan bisa memasuki dimensi ilmu dan pengetahuan dan ayat-ayat qadim yang dibaliknya tulisan mushaf. Jelas ya? Kalau memakai ilmu dunia, akal dan tulisan, beda dahulu, beda sekarang, beda akan datang. Tapi kalau kau memakai ilmu rohani, maka kau terhubung yang tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Dulu dan sekarang sama nggak? Sekarang akan datang sama nggak? Sama. Sekarang kita kembali ke topik awal, yaitu tentang hakul yakin kiamat. Kiamat, kata Nabi, nggak ada orang yang tahu kapan, betul nggak? Tapi Nabi kok bisa cerita? Aneh gak ini? Katanya kiamat gak ada yang tahu. Kenapa Nabi kok bisa cerita? Dan Nabi cerita, Nabi ngomong, ilmu yang diterima Allah adalah hakul yakin. Jelas? Saya ulangi lagi ya. Ini rasio logika ya. Nabi cerita kiamat gak ada yang tahu. Tapi Nabi hakul yakin gak? Jenis orang yang hakul yakin. Tapi kenapa kau beliau cerita kiamat? Berarti sebetulnya Nabi telah alami kiamat gak? Alami. Nah ini, karena hakul yakin loh ya, betul gak? Nah, berarti kiamat itu ada di zaman dahulu, sekarang atau akan datang, betul gak? Nah, ngeri ini. Dan betul gak di rukun iman, terakhir adalah iman kepada hari akhir, betul gak? Pertanyaannya, apakah iman percaya yang diterima Allah? Bukan dong, betul gak? Jelas? Iman yang diterima Allah dan iman yang hakul yakin. Berarti kau pun harus alami kiamat itu. Ini logika loh ya, hati-hati. Kencangkan rasionalarnya ya. Jika kau mendapatkan kajian akhirat, kiamat nanti, akhirat nanti, berarti kau bukan pelaku. Dan kau bukan jenis ilmu hakul yakin yang kau dapatkan, tapi ilmu pengetahuan cerita akal. Nah, Nabi tuntas ya, awal sampai akhir sudah sampai tuntas ya. Berarti seluruh kejadian awal sampai akhir selesai nggak di zaman Nabi? Selesai. Saya tanya, di zaman Nabi selesai, maka zaman ini harusnya lebih selesai lagi dong, betul nggak? Harusnya dong. Inilah kejadian yang berulang rasio case-nya. Zaman ini sebenarnya zaman yang diulang. Tapi dengan rasio case yang berbeda atau case by case ya toh? Nah, existing zaman ini berbeda dari zaman dahulu. Maka jika kau mempelajari agama dengan akalmu, nggak akan ketemu, betul nggak? Karena kitab itu
adalah existing zaman Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu di bangsa Arab, kondisi Arab. Sedangkan kau di zaman ini hidup di Indonesia zaman 2023, betul nggak? Nggak akan nyambung. Jaka sembung naik ojek, gak nyambung, Jack. Nah, ini beneran ya, saya tanya. Jika Nabi Muhammad cerita tentang hari, misalkan ya, manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, ditimbang amal, berarti Nabi Muhammad telah mengalami gak? Karena Nabi Muhammad bukan dari pengetahuan, tapi dari kitab Qadim. Jelas? Nabi tidak pernah membaca Taurat, Injil, atau Zabur, betul nggak? Jelas? Maka alam kubur sudah ada? Barzah sudah ada? Siratal mustaqim ada? Neraka ada? Surga ada? Kiamat sudah ada? Sudah ada. Tepuk tangan. Tapi yang mana kiamat itu? Yang mana Nabi Muhammad Rasulullah zaman ini? Nah, itu dia ya. Zaman ini zaman berulang ya. Tapi dengan case by case-nya tidak sama ya. Makanya saya sebut ada rasio case. Rasio kasus, ya, perbedaan kasus yang kasusnya berbeda karena terpengaruh oleh ruang dan waktu. Kiamat adalah hancurnya dunia, betul nggak? Nah, sama seperti topik yang saya bahas di awal tadi. Kapan alam ini akan hancur sebetulnya? Kiasnya emang nggak ada. Sangka kalah ditiup ya kak? Ya kak. Maka semua tumbang, jebreng gitu. Kemudian bla 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 sesuai dengan cerita syariat. Kapan itu? Dengan Nabi cerita itu berarti sudah terjadi apa enggak? Sudah. Termasuk juga kedatangan Nabi Isa sudah terjadi apa enggak? Sudah. Kedatangan Mahdi sudah terjadi apa enggak? Sudah ya. Hanya saja kau di alam ini, di zaman ini mungkin belum alami. Karena sebagian tidak mengerti apa yang dimaksud kiamat, apa yang dimaksud Nabi, turunnya Nabi Isa, apa yang disebut datangnya Imam Mahdi. Maka yang nggak tahu nunggu-nunggu. Kapan datang Imam Mahdi, betul nggak? Kapan datangnya Nabi Isa, betul nggak? Ya enggak? Padahal kiamat sudah terjadi toh. Nah, logikanya ini. Ini bukan ajaran sesat loh ya. Ini ngomong logika saja ya. Nah, sebetulnya kiamat tadi apa tadi? Hancurnya dunia, betul nggak? Apakah menyebut hancurnya akhirat? Tidak. Mana yang disebut dunia? Saya tanya. Adalah alam yang dibatasi oleh kesadaran akalmu, betul gak? Jika yang telah lewati batas akal, yang telah masuk rohani, ini dunia ya. Kau telah masuk ilmu rohani, yang kiamat yang mana? Dunia. Kau di mana? Akhirat. Maka kau kena kiamat gak? Tidak. Paham? Ngeri nih ya, ngeri ya. Ingat ya, rasio tinggi ya. Saya ulangi lagi, kita ngomong dalilnya juga ya. Yang hancur dunia atau akhirat? Dunia. Sedangkan dunia batasnya apa? Apakah langit biru? Tidak. Batasnya dunia adalah batasnya akal, kesadaran, betul nggak? Dan jika kau telah menguasai, belajar ilmu, naik melewati batas ambang akal sadar, melalui batas dunia, sebagaimana Ar-Rahman 33, tidak seorang pun jin dan manusia yang mampu melewati batas langit dan bumi atau masuk akhirat, kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan. Nah, jika kau telah dapatkan kekuatan Tuhan, kau telah dibaiat,
kau telah ketemu guru rohani, kau telah masuk akhirat, yang kata Nabi, udkhulu bisilmi kafah, kau telah masuk akhirat, maka kau akan alami kiamat gak? Tidak. Karena kiamat terjadi di dunia atau di akhirat? Di dunia. Lantas siapakah yang akan mengalami kiamat? Adalah yang mereka yang terjebak di alam rendah. Misalkan ya, kiamat itu terjadi di alam mimpi. Kapan kiamat terjadi? Saat kau bangun dari tidur. Paham? Saya ulang lagi ya. Jika kiamat itu terjadi di alam mimpi, kapan kiamat terjadi? Ya pas kamu bangun dari tidur, maka mimpimu buyar. Betul nggak? Jika kiamat itu terjadi di dunia, dan kau sudah bisa naik ke akhirat, maka kiamat itu terjadi pada ahli dunia. Betul nggak? Maka yang pelaku akhirat kena dapatkan kiamat nggak? Tidak. Makanya saya bilang dunia akan mengalami turbulensi besar-besaran dan kalian nggak usah ikut-ikut. Ya? Kalau ditawari jadi panitianya, jangan ya, nggak usah ya. Panitia kiamat 2024, nggak usah ikut ya. Nggak usah ikut ya. Walaupun nanti dikasih fee menarik, nggak usah ya. Ditawari kaos panitia kiamat 2024, nggak usah ya. Nggak usah lah ya. Masuk akal nggak Pak Den? Oh brengsek ketawa dia. Ya. Kiamat itu tadi ya. Ketika alam kesadaran ini, dunia ini telah turun dimensi. Dari hitam ini ya, coba ya. Ini menjadi dimensi rendah. Dan kesadaran orang-orang telah ke alam bawah sadar. Kenyataanmu sekarang, kau tidak percaya siapapun dengan apa yang kau lihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Percaya nggak? Contohnya ya, kau dengar orang ceramah, kau percaya nggak katanya? Ayo, dia cita surga neraka dan sebagainya, dan sebagainya. Kau percaya nggak? Ayo, Bang Teguh, percaya nggak? Pak Jaidin? Tidak. Ada, misalkan ya, ada, ini aja, calon, itu loh apa? Legislatif apa biasanya apa? Orang-orang kampanye apa namanya itu? Calon-calon itu loh, calon apa? Calon dewan, calon presiden, calon legislatif ya. Kamu percaya nggak dengan omongan dia? Apa? Ke depan kita bawa Indonesia menjadi jujur, amanah, dan sejahtera. Percaya nggak kamu? Ada orang ceramah, kita semua akan masuk surga dan dijamin bla bla bla. Percaya nggak? Ada berita bla 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 bla. Kamu langsung percaya? Ada video bla 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 bla. Kamu langsung percaya? Bahkan muka orang yang dikirim ke kamu bisa percaya? Orang hitam menjadi putih diedit itu kan? Ya enggak? Ayo. Yang ibu-ibunya ya, jelek-jelek pun mukanya dirubah, ya enggak? Ya enggak lo? Hidung dirubah, betul enggak? Dagu dirubah, betul enggak? Semua dirubah. Kau percaya kenyataan yang sekarang? Jelas ya? Ini adalah kenyataan. Nah, semua kenyataan ketemu di alam paralel yang saya sebut multiverse. Kita akan ketemu alam bawah sadar, alam di atas sadar, ketemu di kenyataan semua. Yang tidak saling ketemu adalah dimensi dan gelombangnya. Mereka yang di alam bawah sadar merasa nyata. Mereka di alam sadar rasanya nyata juga. Mereka di alam di atas sadar juga rasanya nyata juga. Betul nggak? Ngopi saat sebelum bayat masuk tarekat dan ngopi setelah bayat. Sama nggak? Ya. Rasa nyata di alam mimpi saat mimpi, kemudian bangun dari tidur, rasanya sama-sama nyata nggak? Ngeri ini ya. Sebetulnya kehancuran dunia ini, ya kehancuran dunia
adalah ketika orang-orang telah turun ke dimensi alam rendah. Dan ketika ada yang menjolok, yang awalnya dunia turun dimensi ya, kenyataan dunia sebetulnya adalah alam mimpi. Maka jika dunia ditarik ke atas, maka mimpi tadi menjadi kenyataan. Maka alam bawah sadar mengalami kehancuran kiamat. Tepuk tangan. A higher dimension comment lower dimension. Tepuk tangan. Kau di lain tempat ngaji belajar klinik. Ya, saya tanya, klinik alam bawah sadar apa alam sadar? Ada orang di Bacok Gamempan. Tanya, cari di alam sadar, ada nggak seperti itu? Nggak ada. Orang jadi dua, ada nggak seperti itu? Orang bisa terbang, ada nggak seperti itu? Nggak ada, ya. Tapi kalau kau mimpi, kau jadi 5, bisa nggak dalam mimpi? Kau kebal, dihantam bom nuklir, kebal, bisa nggak? Bisa. Tapi itu tidak mungkin terjadi di alam nyata, alam sadar, betul nggak? Jelas? Dan sekarang banyak seperti itu ya. Tanda-tandanya adalah kau tidak sinkron antara akalmu, kitab Quran, dan kenyataanmu yang sekarang. Yang kau lihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Ayo jujur. Jujur ya. Mohon maaf ya, saya nggak menyindir polisi ya. Ada polisi di dunia penegak hukum. Kau percaya nggak? Ya ngomongin di polisi, cuman namanya siapa? Nggak boleh ya. Pak Komandan ya, anak buahmu saya jaga di sini ya. Insya Allah dia baik-baik saja ya. Ya. Orang kampanye, percaya nggak dengan omongannya orang kampanye? Tidak. Ada anggota DPR, MPR, kau percaya nggak dengan kinerja mereka? Tidak. Mereka punya program katanya membahagiakan rakyat. Kau rasakan nggak kau bahagia? Katanya DPR MPR itu orangnya baik-baik dan sebagainya. Nyatanya banyak yang selingkuh, ya kak? Narkoba, korupsi, ya kak lo? Nah, siapapun yang ada di alam bawah sadar, siapapun yang mimpi, ketika dibangunkan, maka mimpimu hancur, betul gak? Maka jika kiamat terjadi di dunia, ya, tapi dunia yang mana ini? Jelas ya? Hancurnya dunia sama nggak seperti hancurnya mimpi saat dibangunkan? Betul, sama. Persis. Berarti, lihat ya, pelan-pelan ya. Dunia, mulai alam bawah sadar, alam sadar dan di atas sadar, ternyata batasnya ada di gelombang sadarmu sendiri, betul nggak? Bukan di langit biru, betul nggak? Maka logikanya gunung-gunung yang berterbangan itu kias apa asli? Kias. Yang betul adalah kerusakan di mana-mana, betul nggak? Nah, sama persis yang saya sampaikan, akan terjadi turbulensi besar-besaran dan akan terjadi pergeseran keseimbangan dunia, betul nggak? Tapi kira-kira gunungnya berterbangan nggak? Ya enggak, itu kias ya. Tapi gunungnya meletus, bisa jadi itu nggak? Akan ada banyak musibah, penyakit, bencana dan perang di mana-mana, betul nggak? Sudah terjadi nggak sekarang? Dan kita menjelang ini, banyak negara akan keseret ke perang dunia. Betul nggak? Rusia, Ukraina menyeret sekutu. Israel dan Palestina menyeret negara-negara Arab. Betul nggak? Dan ini seperti teori bola salju ya, menggelinding maka akan makin membesar kemana-mana. Betul nggak? Tapi yang di sini cukup nonton.
Karena itu bukan di gelombangmu. Ah, kau itu, betul nggak? Kan udah saya bilang, dunia yang nyata hanyalah yang terbatas oleh panca inderamu langsung. Yang di luar panca inderamu sudah berupa metafisika. Tapi metafisika yang tergambar berarti metafisika terjangkau akalmu, betul nggak? Lah kau kan sudah bisa naik ke metafisika ultra. Yang unlimited, undefinisi, undeskripsi. Masa masih noleh ke bawah lagi, betul nggak? Tujuan kemana? Ke Tuhan. Naik dimensi. Masa kau noleh ke belakang lagi? Lo Ukraina, lo Rusia. Ya, nggak usah lah ya. Nggak usah repot-repot. Sudah ada panitianya. Ya, nggak usah ikut-ikut loh ya. Polisi-polisi ya, nggak usah ikut-ikut ya. Kau cukup berdakwah dengan Mr. T saja, betul nggak? Siapa nama polisi ini? Kalau itu, tapi dia masih pakai seragam kaos polisi ya. Masih ada sepatu polisi di luarnya. Jelas ya? Maka mereka kiamat gak itu? Mereka itu loh, kiamat. Tapi kalian tidak. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, itulah ya. Ini tentang permainan gelombang. Paham? Jadi bukan hancurnya apa-apa. Enggak. Kalau kau enggak di gelombang yang sama, enggak kena turbulensinya. Coba ya. Uji Garputala. Mana? Gelasnya satu lagi, Bun. Sana mana? Silakan lihat di YouTube ya, uji Garputala adalah terjadi saat ada di frekuensi yang sama, betul nggak? Ini kita kentong, tong, ini bergetar jika frekuensinya sama antara A dan B, betul nggak? Tapi jika frekuensi tidak sama, tong, nggak bergetar, betul nggak? Tong, 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 bergetar nggak? Berarti terjadinya gelombang yang memvibrasi, meresonansi adalah jika A dan B ada di frekuensi yang sama. Saya tanya, jika kau tidak di frekuensi yang sama dengan dunia alam bawah, maka gejolak alam bawah dunia mempengaruhi dirimu enggak? Tidak, teman-teman. Jelas? Kecuali kau turun menyamakan frekuensi dengan mereka, tolol. Betul nggak? Silakan tes uji Garputala, betul nggak? Jika kau tidak di frekuensi yang sama, maka hiruk pikuknya dunia yang alam bawah sadar ya, gelombangnya tidak akan mempengaruhi, tidak memvibrasi kamu, tidak meresonansi kamu. Karena apa? Tidak di satu frekuensi yang sama. Tepuk tangan. Padahal kenyataan ya, kenyataan. Tapi kita cukup nonton. Tapi jangan dimasukkan hati ya, karena itu hanyalah gelombang fata morgana. Jangan pernah dimasukkan hati. Kalau dimasukkan hati, kena. Atau enggak? Salahmu sendiri. Kalau kau masukkan hati, kemasukan pikiranmu, berarti kau menyamakan frekuensi namanya. Betul enggak? Maka kena enggak turbulensinya? Ya kena. Betul enggak? Dunia porak-poranda, kena gak kau? Kena kalau kau frekuensi yang sama. Penyakit, kena ya. Perang, kena. Demikian juga masalah dan bencana dunia. Kau kena gak? Kena kalau di frekuensi yang sama, betul gak? Tapi kalau kau tidak di frekuensi yang sama, kena gak? Tidak. Nah sekarang saya tanya, sudah tahu cara bermain di naik turunnya frekuensi? Tahu. Diajari siapa? Tidak sombong. Tapi paham ya? Jelas ya? Ingat ya, jangan samakan frekuensimu dengan alam bawah itu, betul gak? Kau frekuensimu nyamakan frekuensi dengan gurumu saja, betul gak? On garanti. Beserta Allah adalah beserta dengan channelnya, yaitu samakan gelombang dan frekuensi. Sudah tahu channelnya? Sudah tahu cara menyamakan gelombang dan frekuensi?
maka nggak usah ikut-ikut kiamat. Tepuk tangan. Ah, kau itu ya. Sudah ada panitianya. Ya. Nah, kami sampaikan ya. Sebagaimana guru kami sampaikan, yaitu Profesor Dr. Syedi Syekh Hadirin Yahya sampaikan, ini akhir zaman. Akan datang banyak bencana, musibah, penyakit, perang di mana-mana. Hanya kaum dzikrullah saja yang selamat. Tepuk tangan. Kau jangan ikut-ikut ya. Kalau sampai kau kena kiamat, wah habis kau berarti, betul gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.